Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Bertemu dengan Kak Upit di sini yang akan menceritakan kisah-kisah inspiratif untuk kamu semua. Oke, pada video perdana kali ini, Kak Upit akan menceritakan satu kisah tentang seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Julaibib radhiyallahu anhu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita simak ceritanya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya, supaya Kak Upit makin semangat untuk bikin videonya. Julaibib, demikian orang-orang memanggilnya. Tubuhnya pendek, kulitnya hitam, dan pakaiannya selalu tampak usang dan lusuh. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib inilah yang akhirnya membuat orang-orang seringkali mencemoohnya, bahkan menjauhinya. Namun di balik segala kekurangannya itu, Allah berkehendak lain. Allah memberikan hidayah dan rahmat untuknya sehingga Julaibib menjadi salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu berada di garda terdepan baik dalam sholat maupun jihad. Meskipun hampir semua orang memperlakukannya seolah tiada, namun tidak demikian halnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah selalu menghargai Julaibib dan memperlakukannya sama dengan sahabat-sahabat beliau yang lain. Suatu hari, Julaibib yang tinggal di supah Masjid Nabawi ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah? Tanya Rasul dengan lembut. Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah? Kata Julaibib sambil tersenyum. Tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahi takdir Allah pada kata-kata ataupun raut wajahnya. Rasul juga tersenyum. Rasul berpikir mungkin memang tidak ada seorang pun yang ingin menikahkan putrinya dengan Julaibib. Keesokan harinya, Rasul menanyakan hal yang sama dan selalu dijawab Julaibib dengan jawaban yang sama pula. Hingga suatu hari, Rasul menarik lengan Julaibib dan membawanya ke rumah salah satu pemimpin Ansor. Pemimpin Ansor tersebut menyambut kedatangan Rasulullah dan Julaibib dengan wajah yang gembira. Rasulullah kemudian menyampaikan maksud kedatangannya dan Julaibib ke rumah pemimpin Ansor tersebut. Wahai saudaraku, aku ingin melamar putri kalian, kata Rasulullah kepada si pemilik rumah. Betapa indahnya, betapa berkahnya. Demikian respon pemilik rumah dengan wajah yang berseri-seri. Si pemilik rumah menyangka bahwa Rasulullah lah yang melamar putrinya untuk dirinya sendiri. Tapi bukan untukku saudaraku, kupinang putrimu untuk Julaibib, tegas Rasulullah. Julaibib, tanya si pemilik rumah. Ya, betul Julaibib, Rasulullah meyakinkan. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya si pemimpin Ansor tersebut menjawab, Ya Rasulullah, saya mohon izin dan mohon waktu untuk berpikir dan membicarakan hal ini dengan istri saya. Rasul pun kemudian menyetujui permohonan dari si pemimpin Ansor tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Julaibib pamit pulang. Pemimpin Ansor tersebut kemudian segera menemui istrinya dan mengutarakan maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Julaibib yang ingin melamar putri mereka. Dengan Julaibib, istrinya terkejut setelah mendengar ucapan suaminya. Bagaimana bisa? Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, dan miskin. Demi Allah tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib. Ujar si istri pemimpin Ansor dengan wajah yang marah. Namun perdebatan mereka tidak berlangsung lama, karena dari balik tirai, sang putri kemudian muncul dan berujar, Siapakah yang melamarku? Ayah dan ibunya kemudian menjelaskan apa yang telah terjadi. Setelah mendengar ucapan kedua orang tuanya, si putri itu kemudian berujar, Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah,
kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasul yang meminta, maka pasti tidak akan membawa kerugian dan kehancuran bagiku." Mendengar jawaban dari putrinya, maka pemimpin Ansor tersebut segera menemui Rasulullah dan mengutarakan bahwa mereka telah menerima lamaran Rasulullah SAW untuk Julaibib. Akhirnya, di suatu pagi yang damai itu, Rasulullah SAW menikahkan Julaibib dengan pengantinnya. Ia adalah seorang wanita solehah dan cantik jelita. Namun karena imannya yang teguh, ia rela menaati sabda Rasulullah SAW untuk menjadi istri Julaibib yang buruk rupa. Betapa hati Julaibib berbunga-bunga penuh rasa syukur. Tak ia sangka seorang istri jelita bersanding dengannya berkat Rasulullah SAW. Semakin yakinlah ia bahwa tiada yang tidak mungkin manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kun. Usai upacara pernikahan, Julaibib memboyong istrinya ke rumahnya yang berada di Sufah Masjid Nabawi. Sempurnalah kini separuh agamanya. Julaibib terkagum-kagum saat sang istri menyingkap tabir wajahnya. Seraut wajah putih dan halus dengan seulas senyum menyapa pandangan matanya. Sinar matanya syarat dengan ketulusan cinta suci. Tiba-tiba Julaibib dilanda rasa tak percaya diri. Dia yang tak memiliki rupa sempurna, benarkah telah diterima? Ia bertanya kepada istrinya, "Apakah engkau ridho dengan pernikahan ini? Tidakkah engkau menyesal karena menjadi istriku?" Dengan suara lembut, istrinya menjawab, "Wahai suamiku, engkau adalah laki-laki pilihan Rasulullah SAW untukku. Aku ridho menjadi istrimu." Julaibib sangat senang mendengar ucapan istrinya. Ia bersyukur mendapatkan istri yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hatinya berdebar kencang. Sungguh berdua dengan istri yang baru saja halal baginya melahirkan percikan-percikan cinta yang amat dahsyat. Tiba-tiba terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Julaibib meminta pamit pada istrinya untuk membukanya. "Assalamualaikum. Julaibib, Rasulullah meminta kita berkumpul di masjid karena ada panggilan jihad," kata tamu itu. "Waalaikumsalam. Baiklah, aku akan datang," jawab Julaibib. Setelah tamunya pergi, Julaibib menemui istrinya kembali. "Wahai istriku, berilah ridhomu atas keberangkatanku ke medan perang. Sungguh aku bahagia bersamamu. Hatiku penuh dengan cinta. Namun cintaku kepadamu bukankah tak sepantasnya melebihi cintaku pada panggilannya?" kata Julaibib, pun hatinya dirundung haru. Mendengar ucapan suaminya, istri Julaibib meneteskan air mata. Mereka baru saja menikah pagi hari itu, dan malam harinya Julaibib harus berperang. "Berangkatlah, doa dan ridhoku menyertaimu, wahai suamiku. Aku pun bahagia bersamamu. Bunga-bunga cinta baru saja mekar dalam hatiku. Namun cintaku padamu tak sepantasnya menghalangiku untuk melepasmu memenuhi panggilannya." Keduanya kemudian berpisah dalam keharuan. Perjumpaan dan perpisahan mereka begitu indah. Niat mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Julaibib lantas berangkat ke medan laga bersama pasukan muslim lainnya. Ia berperang dengan gagah berani menumpas musuh di medan Uhud. Saat perang usai, seperti biasa Rasulullah SAW dan para sahabat selalu mengecek kembali siapa sajakah para sahabat dan kaum muslimin yang gugur atau syahid dalam perang tersebut. "Wahai saudara-saudaraku, apakah kalian kehilangan seseorang?" tanya Rasulullah. "Tidak ya Rasulullah, kami sudah memeriksa siapa saja para sahabat yang telah gugur dan syahid dalam perang ini," jawab salah seorang sahabat beliau. "Coba periksa lagi, apakah kalian kehilangan seseorang?" Rasul kemudian mengulangi pertanyaannya. Dan lagi-lagi sahabat tersebut menjawab dengan jawaban yang sama. Akhirnya untuk ketiga kalinya Rasul mengulangi pertanyaannya. "Wahai para sahabatku, apakah kalian kehilangan seseorang? Karena aku telah kehilangan Julaibib. Di manakah Julaibib?"
Setelah mendengar ucapan Rasulullah, barulah para sahabat dan kaum muslimin yang lain menyadari bahwa mereka tidak bersama Julaibib saat itu. Para sahabat segera mencarinya. Pada akhirnya mereka menemukan Julaibib telah syahid. Tubuhnya penuh luka. Rasulullah SAW begitu sedih melihatnya. Beliau sendiri yang mengafani jenazah Julaibib, lalu menyalatkannya. Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang tersisa segera memakamkan para syuhada termasuk Julaibib. Saat Julaibib selesai dimakamkan, terjadilah peristiwa yang menakjubkan. Rasulullah SAW meneteskan air mata sembari melihat gundukan tanah yang masih basah. Beliau lantas memandang ke langit dan tersenyum. Lalu beliau membuang pandangannya ke samping seraya menutup mata dengan telapak tangan. Para sahabat yang melihat kejadian itu terheran-heran. "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis di pusara Julaibib?" tanya mereka. "Aku menangis karena mengingat Julaibib. Hari ini dia memintaku merestuinya untuk menikah. Semestinya saat ini ia berbahagia bersama istrinya. Namun hari ini juga ia tiada," jawab Rasulullah SAW. "Lantas tadi engkau tersenyum ya Rasulullah?" tanya mereka lagi. "Saat memandang langit, aku melihat para bidadari turun untuk menjemput Julaibib. Aroma wangi semerbak memenuhi langit. Aku senang melihatnya," jawab Rasulullah SAW. "Tapi mengapa engkau lantas membuang pandangan ke samping, wahai Rasulullah? Apakah yang engkau lihat?" Bidadari yang menjemput Julaibib begitu banyak. Mereka saling berebut, ada yang meraih tangannya dan ada pula yang meraih kakinya. Hingga salah satu dari bidadari-bidadari itu tersingkap kainnya dan terlihat betisnya. Para sahabat terkesima. Mereka kagum dengan Julaibib yang begitu buruk rupa, namun mulia di mata Robnya. "Selamat jalan duhai syuhada." Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa engkau adalah bagian dari dirinya dan dirinya adalah bagian dari dirimu. Nah, demikianlah kisah Julaibib radhiyallahu anhu. Kisah Julaibib ini seolah mengingatkan kita pada satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tapi Allah hanya melihat hati dan amalan kalian." Seperti halnya Julaibib yang memiliki banyak kekurangan, baik dari segi fisik maupun harta, tapi dia sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Banyak orang-orang yang menganggapnya tidak ada, bahkan menjauhinya, tapi dia begitu terkenal di antara para penduduk langit, termasuk para bidadari surga. Oke teman-teman, makasih banget udah mau mampir ke channel ini dan menyimak ceritanya sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.